Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang berbahagia, saya banyak mendapatkan telepon, SMS, WA menanyakan tentang berita viral yang menyatakan, yang disiarkan oleh Padang TV, menyatakan bahwa saya adalah sudah menjadi tersangka di Polda sehubungan dengan membuat surat palsu mengambil BPKB di leasing. Saya dituduh dengan pasal 263 di mana mengandung dua unsur, yaitu pemalsuan kemudian merugikan. Dapat saya jelaskan adalah, pertama, bahwa saya dianggap mengaku-ngaku sebagai direktur padahal bukan direktur. Ini adalah yang tidak benar. Saya masih sebagai direktur pada saat itu, bahkan PJS direktur utama pada bulan Juli tahun 2013. Ini bisa dilihat dari akta notaris Henny Nur Hasanah yang menyatakan saya masih sebagai direktur dan saya mempunyai saham sebanyak senilai 645 juta di PT Andalas Bara Sejahtera. Kenapa Andre Saiful atau Siwen ini bisa mengatakan saya bukan sebagai direktur? Karena dia menggunakan akta palsu, akta yang diduga bukan isinya palsu. Ini dia akta yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi yang saya tidak ada lagi di perusahaan ini. Nah, ini kan aneh. Kemudian saya juga bisa jelaskan bahwa mobil CR-V yang dimaksud itu dari awal dibeli sampai terakhir saya lepas itu hanya saya sendiri yang memakai. Saya yang membelinya pada saat saya jadi dirut. Kemudian pada bulan Juli tahun 2013 saya ganti uang perusahaan, artinya saya beli ke perusahaan dengan mengembalikan DP sebanyak 80 juta. Kemudian saya melanjutkan cicilan leasingnya. Saya membayar juga tagihan-tagihan leasing yang tidak dibayar ketika saya berhenti jadi dirut. Kemudian yang ketiga, bahwa sepanjang RUPS ini menyatakan bahwa saya tidak pernah dipermasalahkan soal kepemilikan mobil tersebut. Perlu saya jelaskan juga bahwa saya sebenarnya sudah berusaha untuk menjelaskan kepada penyidik, kepada penyelidik bahwa ada akta notaris yang yang isinya palsu. Saya sampaikan melalui surat resmi tanggal 26 Oktober kepada Direktur Umum, tapi sayang Direktur Umumnya sudah diganti sehingga tiba-tiba surat saya sudah menjadi tersangka keluarnya. Padahal penyidik sesuai dengan Perkap nomor 6 tahun 2019 bahwa tahapan-tahapan penyelidikan, penyidikan, SPDP sampai ada istilahnya restorasi justice atau RJ. Ini tidak dilakukan oleh penyidik. Nah, ini yang saya sesalkan, kok bisa penyelidik maupun penyidik tidak menerima data dari saya, kemudian langsung menetapkan saya jadi tersangka. Saya hanya baru 1 kali diperiksa dan pada pemeriksaan itu saya banyak lupa. Tetapi setelah saya mendapat data, saya coba konfirmasi kepada penyelidik, tapi saya diabaikan. Jadi hak-hak saya diabaikan. Kemudian berikutnya, perlu saya jelaskan bahwa sebetulnya si Wen ini atau Andre Saiful ini tidak mempunyai legal standing ketika pada bulan Juli 2013. Kenapa? Memang pada bulan Februari dia diangkat menjadi direktur, kemudian dia mengundurkan diri pada 17 April 2013. Artinya ini mengkonfirmasi bahwa dia sudah tidak lagi sebagai direktur. Jadi dia tidak bisa menuntut saya gitu loh. Kemudian nilai juga mobil CR-V tahun 2010 itu hanya 100 juta. Tidak sampailah mungkin 100 juta. Dibandingkan dengan saham saya masih 645 juta. Kemudian dia juga punya hutang ke saya sebanyak 400 juta. Ini cek kosong yang dia buat. Tidak ada uangnya. Itu kemudian dia juga punya hutang atau punya kewajiban ke perusahaan saya itu sebesar 6,45 miliar. Kenapa kok dia sampai mempidanakan saya? Ini yang saya herankan. Padahal kami pernah makan bersama, istilahnya makan sepiring bersama di perusahaan ini. Saya menghindar. Kenapa pertanyaannya dari teman-teman, kenapa nggak dituntut saja? Tuh yang jelas cek palsu sudah jelas, akta palsu sudah jelas, ini juga sudah jelas. Saya katakan yang pertama, pidana itu ada prinsipnya ultimum remedium, itu usaha terakhir. Kalau masih bisa kita berkomunikasi, kita lewat perdata atau lewat administrasi, itu kan lebih baik. Tapi setelah keluarnya berita yang dirilis oleh bagian Humas Polda
maka saya terpaksa membeberkan ini semua. Saya sebenarnya nggak mau membuka aib orang gitu. Tapi apa boleh buat, kayaknya tidak ada lagi jalan keluar bagi saya. Jadi kesimpulannya, bahwa tindakan saya mengambil BPKB 1 unit mobil CR-V ke PT Astra Sedaya Finance Cabang Padang pada bulan Juli 2013 adalah sah secara hukum. Maka dengan demikian, laporan yang dilakukan oleh Andre Saiful dengan LPB garing 13 garing 1 garing 2022 tanggal 11 Januari 2022 tidak berdasar hukum. Sehingga penetapan saya sebagai tersangka oleh penyidik sangat aneh dan terlalu dipaksakan. Saya mohon doa teman-teman, saudara sekalian, semoga masalah ini bisa selesai dan ini bisa kita ambil pelajaran. Saya yakin kalau penyidik sudah mendapatkan data yang lengkap, mungkin tidak akan memperlakukan saya sebagai tersangka. Ini keyakinan saya. Walaupun begitu, saya juga curiga. Sebelum saya ditetapkan sebagai tersangka, beberapa minggu sebelumnya sudah beredar si Wen ini sudah menginformasikan ke Ramayudin, ke Gus Nadi, ke Dr. Din, menyatakan saya sudah tersangka dan saya pasti jadi tersangka. Nah, kenyataannya memang saya jadi tersangka. Ada apa ini? Nah, ini perlu saya pertanyakan kepada bapak-bapak polisi sekalian. Semoga bisa diselidiki permasalahan ini dengan objektif, dengan transparan, akuntabel, sesuai dengan moto Kapolri, yaitu presisi. Demikian saja. Mohon maaf lebih dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.